Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-soleha. Kita ketemu lagi dengan Guno dalam pelajaran PKN. Dalam pagi ini semoga kita diberi kesehatan oleh Allah lahir maupun batin. Dan jangan lupa terapkan dengan adanya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oleh karena itu, untuk pagi ini kita akan membahas mengenai bab yang keempat tentang persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Coba perhatikan di lingkungan sekitar rumahmu. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda? Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan sejumlah prinsip. Kita akan membahas dua prinsip, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat. Namun perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia, agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dan dalam upaya mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang diibaratkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Dalam wawasan Nusantara sendiri terdapat 4 konsep yang mencakup persatuan dan kesatuan. Di antaranya di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda. Perbedaan yang ada di Indonesia mencakup berbagai bidang. Tidak hanya dapat dilihat dari berbagai segi fisik manusia, ras, tetapi mencakup juga perbedaan suku, bangsa, agama, dan kepercayaannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, konflik diidentifikasikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertengkaran. Sujono Sukamto mengemukakan adanya 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah konflik dalam masyarakat, di antaranya perbedaan antara individu, perbedaan antara kebudayaan, perbedaan antara kepentingan, dan perubahan sosial. Terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab adanya sebuah konflik, di antaranya sebagai berikut. A. Primordialisme yang berlebihan. B. Etnosentrisme. C. Diskriminatif. D. Stereotip. E. Fanatisme. F. Eksklusivisme. Sujono Sukamto menyebutkan 5 bentuk khusus adanya sebuah konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk konflik atau pertentangan itu diantaranya sebagai berikut. 1. Konflik pribadi. 2. Konflik rasial. 3. Konflik antar kelas-kelas sosial. 4. Konflik politik. 5. Konflik internasional.
Terjadinya sebuah konflik dapat menimbulkan sejumlah hal, antara lain sebagai berikut. 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai norma yang ada. 4. Perubahan kepribadian. 5. Dominasi.